Oke, brother. Assalamualaikum, abang-abang. Abang-abang tangguh ya, pejuang keluarga dan pejuang diri sendiri. Salam satu aspal. Sambil makan kue. Hari ini tanggal 27, udah memasuki hari Sabtu ya. Udah memasuki jam kalong, udah jam 12 malam. Bentar, bentar. Jadi, sudah left on trip dimulai dari jam kalong ya, atau ngalong ya. Ini udah jam 12 malam, harusnya saya udah on, tapi minggir dulu. Nyari kopi, nggak nemu yang pakai kiris ya jualannya. Karena duitnya tinggal 1.000, jadi kopinya ntar aja kalau udah dapat uang cash ya. Ini mah cuma cerita gitu ya bang ya. Dan malam ini terpantau cerah ya, kecepatan angin 1 km per jam. Tapi lebih lanjut lagi 5 km per jam. Lumayan dingin. Dan saya mau spill ya, peralatan apa aja yang biasa digunakan untuk abang-abang yang biasa bermain kalong atau bermain di malam hari. Jadi gini bang ya, yang biasa digunakan apa aja gitu ya, dan syarat-syaratnya apa aja kalau buat ngebit di jam kalong atau malam hari. Serta kesiapannya itu apa aja ya. Yang pasti yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Itu pasti ya kan. Gak mungkin dong kalau kita lagi batuk-batuk meriang tapi ngalong. Itu nggak bagus. Jadi saya nggak rekomendasi ya bang ya. Jadi kita harus kondisi sehat, sehat jasmani, badan kita sehat, fit, siap ngalong ya. Itu bisa. Tapi kalau lagi meriang, lagi batuk, lagi pilek, lagi kena tipes apalagi jangan. Nggak boleh ya kan. Jadi nggak dianjurkan, bukan nggak boleh. Silakan kalau kuat, tapi nggak dianjurkan. Terus apalagi sehat jasmani, rohaninya juga di dalam diri kita juga harus siap juga gitu kan. Gak mungkin dong orang lagi mabok kecubung, kok malah dia ngebit ngalong. Jangan, itu nggak disarankan. Nanti yang ada nyungsep, motornya bukan akunnya. Motornya bisa nyungsep ya kan, bisa nabrak-nabrakin orang, nabrak tiang listrik dan lain-lain. Gak dianjurkan. Jadi syarat utama itu sehat jasmani dan rohani. Kalau abang-abang pengen mencoba, waduh, kayaknya ngalong itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Ya, yang syarat pertamanya itu sehat jasmani dan rohani. Terus yang kedua, motornya juga sehat ya. Motornya juga kondisinya bagus, ya. Nggak sering mogok-mogokan. Ya kalau bisa memang perawatan ya. Sebenarnya agak kecerita ya. Tadi saya habis hampir 400.000 gitu kan. Aduh, ya begitulah bang ya. Namanya motor dipakai, jadi ya servisnya habisnya banyak. Sambil ngudu dulu. Terus selanjutnya apa? Sarung tangan biar gak dingin. Rompi dalam. Ini saya nggak pakai rompi ya, pakai baju. Tapi nanti ada rompi luar. Jadi kalau nggak pakai rompi, kalau punya rompi luar, misalnya saya tuh punya rompi luar, bisa dipakai. Bisa pakai rompi luar ataupun rompi dalam. Nah, rompi dalam itu bukan semacam rompi, tapi kayak jaket penahan angin, bisa dibeli di online. Biar kita nggak dingin gitu ya. Terus sedia juga flasker, kita pakai kaos kaki, pakai sepatu ya. Apalagi ya kira-kira. Kelengkapan lainnya, jas hujan bawa, takutnya hujan malam-malam. Sendal jepit bila perlu, ya kan. Kaos, kaos ganti, baju ganti, sempak ya, celana dalam, celana panjang juga. Ya buat ganti. Saya bawa ya, saya bawa. Makanya saya cerita ya, jadi saya bawa. Itu biar antisipasi, kan kita nggak tahu kan. Entah kita di jalan kehujanan, dingin atau gimana ya.
Kalau perut adem tadi ya bisa pakai fresh care, bisa pakai minyak kayu putih, boleh. Itu juga ya koyo cabai juga boleh, balsem juga boleh. Ya menurut yang kita sukai aja ya. Kalau saya paling pakai fresh care aja biar gak adem. Biar hangat maksudnya kalau perut kita lagi dingin. Jadi kita nggak masuk angin gitu ya. Sebenarnya sederhana, simple aja kayak narik biasa, kayak gitu aja. Misalkan ada pertanyaan, tapi bang kalau ngantuk gimana ya? Kalau ngantuk ya nguap, ya kan? Kan nggak mungkin kita ngantuk langsung tidur, kan nguap dulu. Biasanya seperti itu. Kalau pengen tidur di mana dong? Ya namanya kita ngalong jangan bawa bantal. Jadi kita nggak usah tidur. Kalau memang udah terpaksa ngantuk banget, rebahan aja di rumah yang enggak lah di motor atau tengkurap boleh gitu kan. Tapi ngalong itu ya juga berawal dari kebiasaannya biasanya orang-orang begadang yang nggak ngantuk kalau malam hari jadi daripada gabut ngalong aja dah gitu kan. Macem-macem sih. Tapi saya juga dulu awalnya ngalong itu eh, emang karena saya udah terbiasa ya tidurnya malam gitu kan. Jadi ngalong. Tapi awal-awal juga kuatnya paling sampai jam 4 pagi. Wah, sampai jam jam 4 pagi itu udah ngantuknya luar biasa ya. Yang ada malah pagi ke bawah itu jam 4 pagi ke bawah itu jam ramai goret ya. Nah, kalau hari Sabtu atau hari Minggu gimana? Ya mendingan nggak usah kan nggak ada anak-anak sekolah yang masuk atau orang-orang kantor mungkin yang masuk sebagian gitu ya. Jadi hari-hari biasa aja. Tapi kalau untuk area Jakarta, saya sarankan kalau abang-abang yang pengen belajar ngalong atau bukan belajar ya atau memulai pengen lah cobain ngalong itu paling bagus di stasiun Senen. Itu hanya kalau malam Senin aja biasanya orderan sampai ngambrak-ngambrak biasanya, tapi kadang-kadang itu juga musim ya, musim maksudnya ini kan khusus malam Senin ya, tapi biasanya kan kalau ada momen misalkan libur panjang nih. Nah, ketika libur panjang nih baliknya sampai aura-aura orderannya sampai melonjak ya. Biasanya tapi seringnya memang kalau malam Senin di stasiun Senen itu orderannya bagus ya. Kalau hari-hari biasa saya kurang karena saya jarang main di situ juga ya. Paling kalau misalkan ngantor dekat-dekat area pusat lewat situ mampir gitu ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Ya, selanjutnya ya akun kembali lagi ya. Kalau akun kita kurang bagus ya malam juga begadang jo, begadang doang. Kadang juga donor ya, donor darah ke nyamuk ya. Ya, macam-macam ceritanya ya. Oke, langsung aja ya kita malah kebanyakan opening, langsung aja kita nyalain aplikasinya aja ya kan udah malam. Oke. Oke Bang, di monitor kita udah masuk ke aplikasinya ya. Langsung aja kita nyalain aja karena udah jam 00 lewat 17 ya. Ya jam 12 perapat lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan orderannya segera masuk ya. Jadi masih 00 ya, masih belum ada orderan yang masuk karena baru kita nyalain. Kita tunggu aja di sini dulu ya, jangan geser-geser ya. Kalau kira-kira udah 15 menit gitu ya baru kita geser ya. Oke, alhamdulillah pecah penglaris ya di menit ke-9, tapi belum cukup rating ya. Ya ilah nganternya ke Sedayu. HP-nya lopet lagi nih orang ya. HP-nya lopet nih orang. Kita langsung tanya foto. Maksudnya nanya posisinya di mana gitu ya.
Oke, nggak apa-apa, kita perjalanan ke barat ya, Sedayu ya. Tadi saya nunggu di sana itu merinding ya, kayak ada yang ngikutin gitu ya. Mungkin perlu cek kodam ya. Mau si cas dalam stasiun, nggak jelas banget ya. Kita nggak apa-apa, kita langsung putar balik aja. Dari tadi saya sebelum itu giliran lewat masuk orderan ya, nggak apa-apa lah. Iya, oke, udah sampai ya di beda titik ya. Jadi yang Green Sedayu itu buat patokannya doang. Terus di seberangnya ternyata pembayaran cash 500 dibayar 50.000 aja ya, karena saya juga nggak ada kembalian ya. Uang tinggal 1.000, mau ngembalinya kayak gimana, tadinya malah mau ngasih 100.000 kan. Dan juga saya nggak perlu kasih alasan ya kenapa saya kasih bintang rendah, bukan masalah uang ya, tapi ya sebenarnya kasih alasan aja ya, karena nggak mau pakai helm ya. Saya ini aja ya, kalau jarak dekat atau ngantornya dari kampung-kampung, kalau buat saya nggak masalah ya kan. Tapi kalau jauh itu lebih amannya pakai helm ya. Berapa kali saya malam-malam itu gara-gara customer kepedean ya, katanya nggak ada polisi, tapi untungnya polisi kita baik-baik ya, baik-baik, bagus-bagus ya, dia ngertiin Gojek ya, emang customernya yang nggak mau pakai helm gitu kan. Jadi ya aman aja, walaupun itu razia ya. Saya berapa kali tuh di Casablanca tuh. Oke, kita nyari warkop aja kalau gitu ya. Kalau feeling saya di daerah sini kan nggak terlalu ada orderannya, paling nanti diseret ke tengah. Tapi saya belum ngopi soalnya, ini baru ada uang buat ngopi ya. Iya, masuk juga akhirnya. Wah. Kota Bumi. Jadi ceritanya gini ya teman-teman. Saya dapat orderan dari Dan Mogot tadi, dari PT tadi itu, yang order abang-abang security gitu, yang orderin buat bapak-bapak ya, lebih tepatnya udah kakek-kakek. Jadi udah ubanan, jalannya juga udah lambat, jadi udah sepuh banget. Menurut saya udah sepuh ya, umurnya mungkin bisa 70-an lebih. Dilema, karena saya takut ya bahwa orang sepuh itu takutnya jatuh di jalan atau gimana gitu ya. Dia minta turun di Masjid Al Barkah sini, di belakang saya ini kan masjidnya. Dia minta turun di sini. Setelah turun, ternyata dia bingung. Padahal dari awal si bapak security itu, si abang security itu, bang nanti tanya aja bang kalau turun udah bener apa belum. Diajak ngobrol nyambung kok. Ini jalan raya ya, jalan raya besar di belakang saya ini, jalan raya besar, jalur umum, dan banyak truk-truk gede juga lewat. Jadi yang saya bikin bingung, dia nanya ke Nambo aja. Saya nggak tahu itu di mana. Saya juga bukan orang sini ya kan, nggak tahu juga itu Nambo itu di mana. Akhirnya ya udah di sini aja nggak apa-apa. Di sini kan masjidnya. Itu yang saya bingung. Padahal dari awal kata abang security-nya dia diajak ngobrol nyambung gitu ya. Takutnya kurang nyambung sebenarnya itu. Karena kata abang security, si beliau ini, si kakek ini itu mau nyari angkot ke arah Kota Bumi, tapi nggak dapet karena kan udah malam, udah jam 1 malam ya kan. Udah jam 1 malam mau kayak gimana kan, nggak dapet, akhirnya diojekin lah. Nah,
diojekin, mintanya turun di Masjid Al Barkah ini. Nah, saya bingung, serius bingungnya, takutnya salah jalan atau emang si kakek ini emang nyasar gitu sebenarnya. Tapi kalau kata si abang security nggak nyasar gitu kan, emang karena udah gelap, udah malam kali dia lupa gitu. Dan kronologi awalnya kenapa bisa terjadi kayak gitu juga saya nggak tahu ya, nggak dijelasin apa-apa. Cuman yang pasti tadi saya lihat awalnya di PT itu kayaknya habis dikasih makan gitu kan, terus diorderin ojek ya kan, karena udah di stop berapa kali angkot, katanya udah kabur duluan angkotnya atau udah jalan gitu, udah jauh. Makanya aduh gimana ya. Yang pasti saya berdoa buat abang security-nya juga, semoga diberi kemudahan, kelimpahan rezekinya ya, karena udah berbaik hati buat ngorderin si kakak itu tadi. Dan semoga kakak itu juga bisa nyampe ke rumahnya ya, karena saya nggak tahu ini di Nambo itu di mana, dia juga nggak tahu nama jalannya, cuman patokannya masih itu aja gitu ya. Semoga dia bisa tanya-tanya dia ya ke orang-orang terdekat, karena kayaknya kalau menurut saya kayaknya tuh emang udah agak linglung gitu ya. Ya udahlah, lanjut aja, saya mau melipir ke Tangkot ya, ke tengah lagi. Aduh, agak miris nih ada saya itu, nggak tega sama kakeknya, tapi kata dia ya udah turun di sini aja. Duh, semoga baik-baik aja lah ya. Kita lanjut aja lah. Oke, dapat lagi ya. Saya lagi dengerin apa? Lagi dengerin podcast. Dapat pendek ya, argo kecil. Ini di Daan Mogot. Tadi udah nahan di itu sebentar. Banyak juga driver. Udah nahan di terminal Kalideres ya, tapi nggak dapet ya. Udah kita gas. Ini jauh kalau jemputnya ya. Coba kita cek di map. Oh enggak, yang nggak terlalu ya, 1,3. Ya oke gas, kita jemput orderan ketiga di jam 3 ya. Iya begitulah ya teman-teman, orderan kalau udah malam itu kadang suka aneh-aneh ya. Baru jalan dikit doang ya, belum juga nyampe ke tempat tujuan tuh udah disamperin, nggak tahu pacarnya, nggak tahu suaminya, nggak tahu siapanya gitu. Udah berhenti ya, udah dibayar ya, udah nggak tahu, mungkin lagi namanya orang lagi udah gelap ya. Langsung aja kita geser-geser ke tengah ya, ini karena udah jam 3 pagi. Kita live on trip sampai jam 6 pagi ya. Mungkin emang durasinya agak panjang ya, tapi biar greget aja ya, panjang ya, sampai jam 6 aja. Dapat lagi, alhamdulillah, di Cengkareng ya, tapi nggak tahu jalanannya meliuk-liuk, nggak jelas kayak begini ya. Bingung ya, mana sepi banget nih ya, sepi banget jalan asli ya teman-teman ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sepi. Oke, Samaran juga udah balas chat, kita jalan aja, banyak kodam kayaknya. Oke, alhamdulillah udah sampai ya. Ternyata customernya mau ke gereja, tapi tadi gerbangnya masih ditutup ya, karena masih pagi banget ini, jam 4 juga belum ada, masih setengah 4 ya. Jadi kali ini orderannya nggak aneh-aneh ya, customernya sesuai tujuan gitu ya, maksudnya ya yang real gitu ya. Tapi orderannya yang aneh, aplikasinya yang aneh. Ini aku cuma 11.200 ya teman-teman, tapi saya itu bawa pakai Google Map itu 7 kilo ya.
Nah, kelemahannya itu saya kalau argo-argo apa daerah yang saya nggak hafal itu emang selalu saya pakai map ya. Seringnya gitu, mayoritas itu 80% pakai Google Map untuk melihat situasi dan kondisi ya, kita menganalisa. Tapi ini yang mau dianalisa apa? Saya apa jalan udah nggak hafal ya kan, daerah sini itu map pakai diliuk-liuk kayak gini, jek bener-bener parah deh. Ini nih nggak ada cerita lewat sini, ini udah ditutup semuanya ini. Jadi saya lewat jalan Dan Mogot kan, keluar dulu tuh pinggir kali Dan Mogot, putar balik baru nyampe ke sini. Ini aja tuh nyampe nyebrang loh, flyover nih, ke sini dulu nih, ke bawah dulu nih, ke sini nih, jalan rawa jalan Rawabuaya ini ya, apa tadi Guru Makmun ya, Guru Makmun, jalan Guru Makmun tuh, naik flyover ya, lewatin perempatan ini baru bisa masuk ke sini. Aduh, jadi kita nggak bisa nyalain customer, ini emang customer yang nggak tahu apa-apa, yang jelas dia ngorder harganya segitu, oke gitu kan, yang aplikasinya gitu kan. Makanya map Gojek tuh dari dulu kadang-kadang error gitu ya, lebih banyak motong argo kita gitu daripada, lebih seringnya itu kecelainya tuh di situ, lebih sering jaraknya jauh, argonya tipis daripada dilebihin gitu kan, daripada salah map gitu ya. Terus terang aja gitu Bu, ini sebuah kritik ya, jadi sebuah kritik, argumentasi kritik terhadap map di aplikasi Gojek yang kadang-kadang menurut saya itu merugikan ya. Bahkan ini walaupun dalam kondisi siang hari, artinya jalan nggak di portal-portal pun sering banget kayak gitu ya. Ya udah, kita lanjut aja untuk melipir ke tengah lagi ya. Mana kayak yang penting kalau bunyi hajar, bahwa kalau ya apa bunyi syukur, nggak bunyi ya udah ya. Aduh, orderannya di belakang. Ini mana ceritanya? Lagi-lagi belum cukup rating ya. Ini orderannya aneh-aneh lagi apa enggak ini ya? Atinlo, namanya Atinlo ya. Taman Surya lagi. Udah kita chat dulu ya. Bales apa enggak nih, bener apa enggak. Kadang-kadang kalau belum cukup rating kayak gini, kadang-kadang customernya suka error, jadi mending saya tungguin dulu ya. Iya, alhamdulillah udah sampai ya, ini di Jalan Taman Surya, Taman Palem katanya. Orderannya sih bener ya, orang baru turun dari bis ya, tapi ya aneh-aneh juga. Banget nih orderannya, aneh-aneh banget, kurang respect sama trayeknya, bener-bener asli. Di plastik. Ya di plastik aja, pakai gelas plastik ya. Oke, udah sampai ya, alhamdulillah, ini di dalam terminal Kalideres ya. Jadi bukan mau pulang kampung ya customernya. Tadi saya tanyain, oh enggak bang, enggak pulang, mau ke halte. Jadi buat nyambung aja. Ternyata kalau di sini itu 24 jam ya halte Kalideresnya. Kecuali hari-hari biasa katanya dari malam juga udah rame ya. Tadi saya udah nunggu sekitar 5 menit sebenarnya di luar ya, di luar stasiun Terminal Kalideres ini itu kan nggak dapet. Saya pikir juga kalau dapet kadang arahnya mundur lagi ya, ke Cengkareng lagi, ke arah bandara, dan yang kadang-kadang ke Tangerang juga, ke Cipondoh gitu. Pokoknya
nggak ada, arah ke tengah tuh jarang ada, tapi kan jarang gitu. Tapi karena kita udah di sini, kopinya juga belum diminum ya, ya udahlah, nahan aja di sini kan. Aman nggak ya kalau di sini ya? Ya numpang ngopi doang ini nggak apa-apa lah di sini ya. Ya, alhamdulillah masuk. Nggak tahu nih arahnya kemana. Saya masih di terminal ya. Lumayan ya. Lumayan ke tengah nih, ke Tomang ya. Trek balap. Trek balap Pantura ya. Tadi saya diberakin ya. Depan mata lagi jemputnya. Kok bisa gitu ya? Gacor banget tuh driver tadi, abang-abang jemput Gojek loh, depan mata persis. Nggak tahu ya, mungkin emang rezekinya dia, bagiannya dia ya. Nggak gitu, maksudnya itu ini aneh aja gitu kan. Tapi memang ya kalau akunya bagus ya dia mungkin dari jauh nyamber ya. Saya maksudnya depan depan customernya persis, seberangnya lah gitu ya. Tapi aku tahu-tahu dia jemput gitu kan. Ya udah, kita gas aja ya buat jemput nih, kopinya dihabisin dulu ya. Oke, baik ya teman-teman, alhamdulillah udah sampai di pinggiran Kali Tomang ya, dekatnya Roxy juga, kanan kiri Roxy ya. Lagi itu nih 34.500, tadi dibayar 35 ya. Kacau, bener kacau. Dari semalam kalau kita koreksi itu sampai sekarang orderannya banyak banget yang aneh-aneh ya. Bukan maksud mengeluh ya, tapi ya apa ya, jadi bahan pembelajaran. Mungkin saya perlu ambil hikmahnya. Jarang loh saya kejadian kayak begini ya, maksudnya berturut-turut gitu kan. Ya paling satu lah, itu juga kadang-kadang ketemunya seminggu sekali yang aneh-aneh gitu kan. Tapi ini waduh, mantep banget ya. Mohon bersabar, ini ujian gitu mungkin ya. Customer itu tadi ada Gojek 3 ya, pas waktu jemput itu ada Gojek sampai 3 orang, kita nungguin lama banget juga ya. Udah gitu pas di tengah jalan dia minta lepas helmnya karena alasannya pusing habis mabok ya kan. Nggak tahu entah mabok kecubung atau apapun, terserah lah ya, itu hak setiap orang, nggak ngurusin gitu. Tapi masalahnya dia minta pelan ya kan, katanya bang saya mual pengen muntah, pelan-pelan aja ya biar nggak kena angin. Ya gimana nggak kena angin, orang dia nggak pakai helm. Aduh, entahlah ya. Jadi karena mata juga udah sepet ya, saya pengen nyari arah-arah balik. Jadi kita lanjut di sesi terakhir aja ya, kita selanjut di sesi closingan aja langsung nanti, karena mungkin ini durasi udah jadi panjang banget dan ini juga udah subuh juga ya, jadi nggak usah nunggu jam 6 ya. Oke, sampai sini aja ya, kita lanjut di sesi closingan. Jadi totalnya sampai jam 5 ini udah dapat 7 orderan, alhamdulillah. Bahan dapatnya 152.400 ya, alhamdulillah. Oke, baik, alhamdulillah ini udah sesi menuju closingan ya di jam 11 lewat 21 menit ya. Agak macet banget karena tadi ada event di Senayan, nggak tahu event apaan, ramai banget. Tapi kayaknya sih bukan bola Indonesia ya, bukan timnas. Tapi yang jelas macet banget, dan ini saya juga sengaja pakai kuota ya. Kita istirahat dulu karena kita mau offline dulu, mau ngopi dulu, mau santai dulu lah ya. Agak penat gara-gara macet, dan alhamdulillah ya orderannya itu bener-bener tanpa delay ya. Tadi saya itu on di jam setengah 9 malam ya, itu bener-bener nyambung terus, alhamdulillah. Kita selesaikan dan
finish di poin 25 trip ya. Oh ya, di posisi 25 trip ya. Oke, baik ya teman-teman. Alhamdulillah ini saya udah finish, udah nyantai dan udah siap buat ngopi dulu, udah santai-santai dulu ya. Jadi udah kelar ngebitnya. Mungkin kelihatannya lama ya, dari malam kok ketemu malam, tapi sebenarnya saya on itu narik itu 14 jam setengah ya. Bohong. 24 jam. Ini lagi closing bang, jangan gitu. Nih, jadi sampai jam 6 pagi. Suwe banget sih ente. Sampai jam 6, jadi jam 12 sampai jam 6 pagi itu saya ketambahan alhamdulillah dari Tomang itu bener-bener dapet arah ke ke Rawabunga ya, Jatinegara ya, arah balik. Jadi 6 jam, 6, 7, 8, 9 itu siangnya jam 4 sore saya udah balik, dan tadi on setengah 9 malam lagi ya, sampai setengah 12. Sebenarnya yang bikin lebih kelihatan lama lagi, saya hari Jumatnya itu udah berangkat, emang nggak balik ya, dari hari Jumat itu nggak balik, makanya kenapa saya on dimulai dari Kota Tua ya malam, bukan on dari rumah Cipinang gitu ya. Jadi kelihatannya lama, tapi sebenarnya enggak juga ya. Ya gitu aja ya, nih pendapatan hari ini, jadi performa juga terjaga alhamdulillah, nggak ada sama sekali pure cancelan ya. Jadi 25 trip, 1 gosen dan sisanya goret ya. Itu juga pakai tes ya, emang sengaja saya nyalain gosen doang, dan itu karena memang mau setelah arah balik pas siangnya gitu kan. Dan alhamdulillah dapat ya. Dan juga voucher platinum udah berhasil diamankan kembali. Ya ini mah dari kemarin ya. Jadi selagi kita mau bertanggung jawab, insya Allah akun aman-aman aja. Dan yang terakhir pendapatannya bisa nyampe 5P kembali ya. Bersiap untuk esok hari, di hari Minggu lagi ya. Tetap semangat ya, buat abang-abang yang lagi berusaha buat bangkit, tetap semangat, tetap optimis gitu ya. Dan buat teman-teman yang kurang percaya diri, bisa kok bisa dapat kayak begitu ya, saya aja bisa, ilmunya juga kelihatan, bisa sama-sama aplikasinya, sama-sama orderannya juga sama ya, semuanya bisa potensi seperti itu. Dan di luar sana banyak yang lebih bagus lagi, lebih ngeri lagi nariknya, yang nggak tidur-tidur seperti para master-master senior saya gitu ya. Dan saya juga bisa seperti di momen, di titik yang sekarang ini juga berkat mengikuti motivasi-motivasi seperti mereka ya. Jadi dulu juga awalnya berat banget buat nyampe ke narik, kok gimana caranya buat stabil di angka-angka gede ya. Oke lah, mungkin daripada kebanyakan warawiri, kita langsung aja karena di dalam ada yang udah siap-siap untuk berdebat kayaknya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Salam satu aspal.